Sementara itu, Jawa Timur masih menjadi provinsi dengan tingkat pertambahan kasus tertinggi per harinya. Sejumlah upaya pun masih dilakukan untuk menekan kasus dan tingkat kematian sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo. Selengkapnya kita bergabung bersama rekan Fatma Ayu dari Surabaya, Jawa Timur. Fatma, apa update terbaru dalam penanganan kasus COVID-19 di Jatim? Baik Marvin dan juga pemirsa, update terkini yakni per tanggal 3 Juli 2020 jumlah kasus yang ada di Jawa Timur ini tambahannya ada sebanyak 353 kasus dengan jumlah pasien yang sembuh ini sebanyak 100 orang. Dan selain itu ini artinya total kumulatif kasus di Jawa Timur sebanyak 13.025 kasus dengan total pasien sembuh sebanyak 4.738 pasien dan total meninggal dunia yakni sebanyak 998 orang. Surabaya masih menjadi pusat epicentrum yakni dengan total tambahan kasus sebanyak 100. Berarti saat ini Surabaya total kasusnya menjadi 6.198 dengan total pasien cukup tinggi yakni total pasien sembuh yakni sebanyak 2.791 orang. Dengan jumlah kasus yang masih bertambah tersebut memang diperlukan penanganan yang tepat dan juga rumah sakit yang memadai dan tersedia kapasitasnya. Oleh karena itu dijadwalkan Sabtu ini rumah sakit darurat lapangan yang berada di Jalan Indrapura Surabaya akan ditambah jumlah bednya sebanyak 200 bed dengan kapasitas sebelumnya 500 bed. Dan sementara itu Pemprov Jawa Timur juga sedang mengupayakan adanya relaksasi rumah sakit rujukan di mana rumah sakit rujukan tertentu ditujukan untuk pasien dengan gejala berat hingga berat sekali dengan atau maksud kami sedangkan rumah sakit tertentu seperti rumah sakit darurat atau rumah sakit lapangan di Surabaya ditujukan untuk pasien gejala ringan hingga sedang. Hal ini ditujukan agar pasien bisa mendapatkan perawatan maksimal dan menekan angka kematian utamanya di kota Surabaya. Sementara itu Pemprov Jawa Timur saat ini sedang mengoptimalisasi sistem satu pintu atau one gate system. Hal ini dilakukan agar kurva kasus COVID-19 di Jawa Timur bisa menurun dan memang Pangko Gapilhan 2 memerintahkan agar distribusi pasien COVID-19 harus merata sesuai dengan kapasitas masing-masing rumah sakit dan gejala klinis pasien. Untuk itu pihaknya telah membuat skema one gate system di mana terdapat operator yang akan mengatur penempatan pasien dengan pertimbangan faktor kedekatan wilayah dan juga ketersediaan ruang isolasi. Dalam sistem ini akan terpampang data seluruh rumah sakit rujukan termasuk kapasitas ruang isolasi yang tersedia. Dan sementara itu Marvin, bantuan terus mengalir ke Jawa Timur. Pemprov baru saja mendapatkan bantuan 100.000 tablet obat Avigan dari Kementerian BUMN yang dimana obat ini bisa menurunkan atau tingkat kesembuhan pasien meningkat sebanyak 63 hingga 67%. Selain itu nakes atau tenaga kesehatan juga diperbantukan oleh Kementerian Kesehatan betul untuk RSUD Dr. Sutomo dan juga Pangko Gapilhan 2 juga memperbantukan nakes kepada pihak rumah sakit yang ada di Surabaya. Dan berikut merupakan kutipan wawancara kami dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Jadi one gate system itu yang akan melakukan pemetaan dan poskonya ada di rumah sakit darurat lapangan. Maka ketepatan waktu bagi semua pengelola rumah sakit untuk update itu menjadi sangat penting. Sehingga kalau ada misalnya masyarakat baik secara mandiri atau yang sudah ada di dalam rujukan, ini akan dirujuk kemana sistem ini akan bisa bergerak secara regional Jawa Timur. Marvin. Fatma, untuk spesifiknya sendiri, Surabaya masih menjadi pusat epicentrum. Apakah ada kebijakan baru dari pemerintah setempat untuk bisa menekan penyebaran kasus, terutama di Surabaya? Baik Marvin dan juga pemirsa, memang Pemprov dan juga Pemda Kabupaten Kota terus mengupayakan yang terbaik untuk menekan angka kasus COVID-19 utamanya di kota Surabaya yang memang masih menjadi pusat epicentrum. Dan untuk Surabaya sendiri perkembangan terbaru bahwa pemerintah setempat dibantu oleh Forkopimda setempat juga menerapkan jam malam atau menerapkan penutupan 3 ruas jalan utama yang ada di kota Surabaya yakni Jalan Tunjungan, Jalan Darmo, dan Jalan Pandegiling yang memang biasanya ramai dipenuhi oleh masyarakat untuk beraktivitas dan juga kendaraan yang melintas juga banyak begitu. Karena memang 3 ruas jalan di Surabaya tersebut
baik roda 2 dan roda 4 itu banyak. Selain itu warga juga sering beraktivitas di jalan tersebut hingga malam hari, terutama komunitas-komunitas seperti sepeda yang saat ini digandrungi oleh masyarakat Surabaya. Oleh karena itu penutupan jalan ini dilakukan untuk menerapkan physical distancing dan mengurai maupun mencegah adanya kerumunan warga. Dan penutupan 3 ruas jalan tersebut kemarin tepatnya 3 Juli mulai ditutup hingga 9 Juli mendatang. Adapun jadwal yang diterapkan dalam penutupan ini yakni mulai pukul 21 hingga keesokan harinya yakni pukul 5 waktu Indonesia Barat. Sedangkan khusus hari Minggu penutupan dilakukan dari pukul 21 hingga pukul 12 siang keesokan harinya. Dan Marvin dan juga pemirsa, tidak hanya itu saja, penutupan pertama kali yang dilakukan kemarin oleh pihak kepolisian dimulai dengan apel bersama, lalu dilanjutkan dengan pawai mobil water cannon dengan menyemprotkan disinfektan di jalanan yang diikuti pula oleh mobil pemadam kebakaran. Lalu sebelum penutupan dimulai, kami juga memantau kemarin aparat petugas turut mengingatkan pengguna jalan supaya lebih patuh dan terus menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, jaga jarak aman, rajin cuci tangan dan juga tidak berkerumun. Selain itu pembagian masker juga masih gencar dilakukan oleh Pemprov maupun Pemkot Surabaya. Jutaan masker dibagikan ke masyarakat utamanya di tempat-tempat publik seperti pasar, terminal dan lain sebagainya. Selain itu pemberdayaan kampung tangguh juga masih terus digencarkan agar masyarakat hingga tingkat RT RW dan satuan terkecil yakni keluarga bisa saling menjaga. Selain itu menggandeng para tokoh agama dan juga tokoh masyarakat termasuk para influencer yang memang untuk ikut mengkampanyekan protokol kesehatan untuk tetap ditegakkan oleh masyarakat Jawa Timur terutama Surabaya Raya. Demikian Marvin yang dapat kami sampaikan langsung dari Surabaya. Fatma Ayu, terima kasih untuk informasi perkembangan Anda.